Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan sahabat yang berbahagia. Kali ini saya akan membuat jadam liquid fertilizer ya. Jadi pupuk cair dengan metode jadam. Seperti Bapak Ibu yang terlihat di sini, ini saya memang selalu menyetop pupuk cair ya. Ada PSB, ada air leri, ya, ada MOL, kemudian ada juga CMF. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara membuat JLF atau jadam liquid fertilizer atau pupuk organik cair dengan metode jadam. Yang saya persiapkan ya adalah ada tomat, ini pohon tomat yang udah nggak produktif, berikut buahnya itu, ada buahnya itu, kemudian ada pegagan, ada daun kaca beling, dan ini ada batang pohon pisang untuk unsur fosfornya ya. Ada juga kulit atau cangkang telur, kemudian ada pisang yang udah busuk ya, kemudian ada daun cabai juga, pohon cabai yang udah nggak produktif saya pakai di sini. Jadi menurut metode jadam, pupuk yang terbaik, pupuk organik yang terbaik yaitu dari bagian dari pohon itu sendiri. Seperti kalau kita mau memupukin pohon cabai, itu paling baik adalah bagian dari pohon cabai itu sendiri, seperti daunnya, batangnya, ataupun buahnya. Dan kebetulan saya sudah habis nih JLF saya ini. Nih, terlihat kan? Itu masih ada sisa-sisanya ya, sisa rempah-rempahnya. Saya tambahin aja ini, tambahin nanti dengan bahan-bahan yang sudah ada. Kemudian juga saya ada persediaan dari leaf mold atau humus daun-daunan ya. Jadi saya ambil dari kebun yang masih tanah humus, yang dari kebun yang masih belum tersentuh oleh bahan-bahan kimia. Kemudian juga saya ada JMF. Nih JMF. Ini JMF ini saya gunakan untuk campuran penambahan air leri ya. Penambahan air leri saya pakai di sini. Ini seperti ini. Dan ternyata setelah saya aplikasikan ternyata bagus banget. Ini saya pakai air leri ya. Saya pakai air leri. Karena air leri ini sangat bagus kandungannya untuk pertumbuhan tanaman kita. Kemudian saya tambahin CMS ya. Ini CMS yang kita bikin, videonya udah saya upload ya. Jadam Microbial Solution. Ini saya tambahin. Untuk komposisi ya, berapa persennya itu nggak usah takut kebanyakan ataupun kekurangan, itu Bapak Ibu nggak usah takut ya, karena ini organik ya. Jadi nggak usah takut untuk penambahan bahan-bahan yang lain. Ini saya ambil leaf mold, ini sumber dari mikroorganisme yang akan kita kultur dan sebagai bahan untuk dekomposer ya. Ini mengandung jutaan mikroorganisme ya, jutaan mikroba, bahkan miliaran, baik yang mikroba yang baik maupun yang buruk itu tercampur di sini. Dan jadam, metode jadam itu tidak memilah-milah antara bakteri bagus ataupun bakteri baik, biar alam atau mereka sendiri yang akan memproses fermentasi ini. Kita masukkan ya. Ini tadi leaf mold udah.
Kemudian kita ambil ini pohon tomat. Ini ada tomatnya juga nih. Ini ada pegagan ya. Ini ada cabai juga, ada kaca beling ya. Karena saya kan selain bertani dan berjualan juga, itu memproduksi atau bertani tanaman obat, tanaman buah, ya kan? Ada juga tanaman sayur. Terus ini ada batang pisang. Jadi saya pengennya ini pupuk cair saya atau JLF saya itu mengandung N, P, dan K yang banyak. Jadi saya pakainya bahan-bahan seperti ini. Kalau untuk tanaman hijau daun itu kebanyakan mengandung unsur nitrogen, N-nya yang tinggi ya. Ini juga ada cangkang telur kita masukin. Kemudian ini pisang yang busuk kita masukin juga. Ini bagus banget ini untuk menghasilkan kalium dan fosfor ya. Seperti ini. Jadi ini kandungannya adalah CRF saya, ada leaf mold. Leaf mold itu cetakan daun atau humus daun yang udah lapuk, yang diambil dari hutan. Bagus lagi dari hutan ya kalau masih alami. Kalau jauh dari hutan, Bapak Ibu bisa mengambil humus yang ada di kebun, terutama humus daun bambu ya. Daun bambu karena mengandung banyak mikroba yang baiknya seperti trichoderma ya, jamur trichoderma. Kemudian ada pisang, ada batang pisang, ada daun-daunan. Kemudian saya campur air leri dan larutan CMS. Jadi larutan CMS itu untuk mempercepat proses fermentasi ya. Jadi kalau pakai CMS itu kan memang kita udah mengkultur mikroba yang ada di alam. Kemudian kita ambil air. Ambil air bersih ya, air kolam bisa, air bersih bisa, air sumur nggak masalah. Kita isi. Udah panas seperti ini, kebunnya nanti ditutup ya, ditutup seperti ini. Kita biarkan selama sebenarnya 7 hari atau 5 hari sebenarnya kalau menurut metode Jadam ini bisa langsung dipakai ya. Tapi kalau mau pupus lagi kita tunggu selama ya minimal 15 hari lah, 15 sampai 30 hari. Untuk aplikasinya, jadi beberapa komentar kemarin ada yang mengomentari video saya, kok beda ya itu untuk untuk aplikasinya POC ataupun PSP ataupun CLF itu perbandingannya kok banyak, 1 dibanding 80 sebanding 70, ada yang 1 dibanding 20. Begini penjelasannya Bapak Ibu ya. Untuk aplikasi, jadi Bapak Ibu nggak usah takut kebanyakan ataupun kekurangan, karena ini organik ya, tidak terlalu berefek bagi tanaman kita yang akan kita siram. Jadi tidak usah takut nanti ini gosong daun ataupun apa gitu, nggak usah takut karena ini organik. Jadi untuk aplikasi, sembari kita aplikasikan, kita hayati. Ini pohon emang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kalau untuk tanaman buah biasanya kandungannya lebih pekat ya, 1 dibanding 20 juga nggak masalah, 1 dibanding 10 nggak masalah, atau langsung diaplikasikan, ini diaplikasikan tapi dengan dosis yang sedikit, mungkin 1 cangkir untuk 1 pohon. Kalau saya kemarin untuk aplikasi 1 dibanding
70 atau 50, karena memang pertama saya mengaplikasinya itu sambil buat nyiram pohonnya. Jadi memang saya lebih encer ya, karena saya biasanya sekalian nyiram dan aplikasinya sehari sekali atau dua hari sekali gitu. Tapi kalau untuk aplikasi 15 hari sekali, 10 hari sekali, itu lebih pekat, nggak apa-apa, 1 dibanding 10, 1 dibanding 20 itu nggak masalah. Dan sekali lagi jangan takut untuk mengaplikasikan ya, jangan takut nanti gosong atau apa, nggak usah, karena ini organik. Nanti Bapak Ibu kalau udah terbiasa dengan pemakaian pupuk organik cair, nanti akan tahu, oh ini tanaman dosisnya sekian. Oh saya aplikasinya kan karena sibuk mungkin 15 kali sehari gitu, 15 hari sekali, mungkin lebih pekat lagi. Dan untuk tanaman sayur, pemakaian tanaman sayur dengan pemakaian tanaman buah juga berbeda gitu kan. Kalau untuk tanaman sayur lebih cenderung encer ya, lebih cenderung encer. Jadi pemakaian organik ini tidak terlalu baku ya, seperti penggunaan pupuk kimia. Jadi memang berdasarkan dari pengalaman masing-masing. Contohnya untuk penggunaan CLF ini ya, CLF ini kalau memang bahannya banyak, katakanlah 1 ember ini penuh, berarti kan kepadatannya, tingkat kepekatannya kan berarti lebih pekat ya dibandingkan mungkin bahan-bahannya sedikit. Otomatis banyaknya perbandingannya sebenarnya berbeda. Jadi untuk komposisi bakunya itu berbeda-beda gitu. Kecuali memang udah ada patokan baku, katakanlah ini untuk batang pisangnya berapa gram, untuk daun-daunnya berapa kilo gitu. Nah itu biasanya bisalah nanti dibakukan untuk perbandingan komposisi. Tapi kalau masih seperti saya, karena saya memakai feeling ya, karena udah kebiasaan, saya bertahun-tahun mengaplikasikan pupuk organik cair ini. Jadi saya memakai feeling aja, kebiasaan. Jadi saya aplikasikan, ternyata katakanlah kurang bagus, saya tambahin kepekatannya gitu. Kalau memang kurang bagus lagi, tambahin lagi. Jadi sampai pada titik di mana pohon itu kelihatan bagus pertumbuhannya. Begitu Ibu ya, Bapak-bapak ya. Untuk bukti pemakaian CLF di tanaman saya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini seperti sirih ya. Ini sirih saya kemarin baru beli, ini tidak menanam sendiri karena saya kekurangan stok. Biasanya saya membibitin sendiri, karena kekurangan akhirnya saya beli. Tadinya sangat kurus, kemudian saya aplikasikan dengan pupuk yang saya bikin ya, baik itu CMS, CLF maupun PSB ya. Saya ganti-ganti begitu. Ini langsung terlihat di sini ya Bapak Ibu ya. Ini langsung terlihat ada pertumbuhan langsung ya. Ini pertumbuhan dari ujung-ujungnya, daun-daunnya, ini semuanya. Ini kelihatan langsung ada pertumbuhan. Yang tadinya kurus, hanya terlihat batang-batang aja. Ini sudah mulai tumbuh. Jadi ini pembuktian yang nggak diragukan lagi ya kalau masalah ampuhnya pupuk organik cair yang saya bikin ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, kalau memang hobi tanaman, baik itu tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, silahkan untuk membuat pupuk organik cair ya, baik yang untuk CMS, CLF, PSB, ataupun jenis pupuk organik cair yang lainnya. Saya kira begitu ya Bu ya, untuk cara pembuatan jadam liquid fertilizer. Cukup sekian. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang masih kurang jelas masalah seputar CLF ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin berbagi pengalaman seputar CLF,
tulis juga di kolom komentar supaya teman-teman kita, Bapak Ibu sekalian yang belum tahu menjadi tahu dan semakin banyak ilmunya tentang pupuk organik cair. Sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.